Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Salamnya buat Bu. semua ya Bu. Tidak usah Iya disebut Bu. Assalamualaikum Bu Oh iya, Desi. Oke. iya saya Selvia dari Aceh. Iya. Yang ingin saya tanyakan, kita kan sekarang Bu sudah berada di pembelajaran abad 21, yang mana menuntut siswa itu harus lebih berpikir kritis. Dan seharusnya guru-guru di sekolah itu sudah menerapkan pembelajaran yang inovatif. Namun masih banyak kita temui di sekolah-sekolah itu masih ada guru yang masih menerapkan pembelajaran metode konvensional. Kira-kira apa itu Bu penyebabnya? Guru itu Baik. sulit menerapkan pembelajaran inovatif di sekolah. Iya, Ibu Selvia, jika memerlukan jawaban yang singkat dan efektif serta cepat, maka akan saya jawab. Penyebabnya adalah karena tidak adanya pengawasan, tidak adanya eh, apa evaluasi. Satu, jika Ibu membutuhkan jawaban yang cepat. Kedua, tidak ada ketegasan. Bapak Ibu, jika kita melihat kepala sekolah yang ada di sekolah kita sendiri, pernahkah Bapak Ibu melihat dalam satu kecamatan kita sendiri seorang kepala sekolah yang sangat tegas? Itu hal yang sangat sulit untuk kita temui, Bu. Pak, itu kalau di daerah saya ya Bu Selvia. Nah, bukannya berarti kementerian itu tidak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru di daerah. Kepala sekolah tidak memberikan ketegasan. Makanya dalam satu sekolah itu jika ada gurunya lebih kurang 40 orang, nah itu yang inovatif, yang betul-betul mencintai profesinya itu mungkin hanya 3 atau 5 orang. Paling banyak itu 5 orang luar biasa kalau menurut saya. Nah, jadi menurut saya kepala sekolah itu hanya memberikan himbauan saja saat dia mengadakan rapat. Nah, himbauan berarti tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada ketegasan, tidak ada evaluasi dan monitoring terhadap setiap guru yang ada di sekolah seperti itu. Bagaimana seorang guru bisa memberikan inovasi dalam pembelajaran jika tidak ada penegasan? Toh saya nggak dilihatkan oleh kepala sekolah kan juga tidak apa-apa karena mereka banyak di zona nyaman seperti itu. Beda dengan sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta yang mereka terapkan adalah itu monitoring dan evaluasi serta pengawasan. Itu saja bedanya dengan kita Bapak Ibu. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancari oleh saya. Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai permasalahan di dalam pembelajaran. Yang pertama, apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah? Karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu biasanya dari siswa sendiri, tidak ada kemauan untuk belajar dan tidak ada keingintahuan tentang ilmu pengetahuan. Kalau di faktor eksternal, kebanyakan ya latar belakang keluarga. Keluarga biasa anak siswa kita pun ada dari yang keluarga broken home, sibukan orang tua dalam mencari nafkah. Gitu. Berarti Bu bisa kita simpulkan bahwa yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah itu dari internal, yaitu dalam diri dia sendiri, dan eksternal yang berpengaruh yaitu lingkungan keluarga. Baik Bu, yang kedua, apa yang menyebabkan siswa masih kesulitan dalam membaca teks bahasa Inggris? Biasanya umumnya ya mengenai penguasaan kata-kata atau vocabulary. Itu misalnya siswa di kelas tuh sering merasa takut salah, takut ditertawakan kawan. Jadi dia tidak maksimal dalam belajar. Kira-kira kalau begitu apa Bu solusinya supaya siswa itu tidak merasa malu lagi ataupun enggak merasa takut dalam mengutarakan pikirannya bahwa dia bisa gitu membaca dalam bahasa Inggris ini? Kita berusaha sebagai guru, kita berusaha misalnya contohnya kita kasih penguasaan anak-anak vocabulary, apa kita kasih dia
menghafal vocabulary, misalnya satu hari berapa kata, sehingga siswa akan mempunyai banyak dia vocabulary, sehingga nanti kalau dia ada baca teks atau speaking, dia akan lebih menguasai. Jadi dengan banyak dia menguasai vocabulary, siswa itu akan jadi percaya diri, ya, dan dia akan bersemangat. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai permasalahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran khususnya di SMP Negeri 13 Lukmaling. Yang pertama Bu, seperti yang kita lihat, seharusnya kan orang tua itu harus terlibat di dalam proses pendidikan anak. Namun banyak kita lihat sekarang orang tua merasa tidak peduli dengan pendidikan anaknya dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Kira-kira apa itu Bu yang menyebabkan hubungan orang tua siswa dan guru itu tidak baik? Kurangnya komunikasi antara wali murid dengan guru sehingga dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya jika anak tersebut memiliki permasalahan di sekolah, Ya. di wali murid itu nggak tahu apakah dia ada belajar ataupun enggak, dia nggak tahu, nggak pernah nanya kepada anaknya, sehingga anak tersebut sehingga wali murid tersebut dapat melemparkan kalau itu sepenuhnya untuk guru, sementara guru sekolah kan tidak 24 jam mengajar, cuma dari jam 8 sampai jam setengah 2. Selain itu tanggung jawab wali murid. Berarti harus ada kurang peduli wali murid itu terhadap anaknya. ya, berarti harus ada timbal balik antara orang tua dan guru sehingga supaya terjalin hubungan yang baik. Terus Bu, satu lagi, kita sekarang sudah berada di abad pembelajaran abad 21 yang menuntun siswa itu untuk berpikir kritis dan guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Namun banyak kita lihat sekarang, khususnya di sekolah kita, guru itu masih menggunakan metode konvensional, metode ataupun ceramah, cuman suruh siswa nyatat-nyatat aja, tulis semua apa yang mereka baca gitu, sehingga membuat siswa itu kurang tertarik. Apa Bu penyebabnya yang menyebabkan guru itu sulit menerapkan pembelajaran inovatif? Kalau kita pikirkan, sarana prasarana itu diutamakan. Kenapa diutamakan? Karena kalau lepas sarana bisa terjadi proses belajar mengajar yang baik. Habis itu Berarti faktor lingkungan sekolah tidak mendukung. Kenapa tidak mendukung? Karena siswa tersebut tidak memiliki itikat dari dirinya untuk gimana caranya siswa itu bisa lebih maju lagi atau lebih mau berkembang lah. Dan pihak sekolah ya Bu ya, pihak sekolah terutama dari sarana sekolah itu harus memadai, misalnya dia itu mencakup internet, wifi dan komputer itu harus mendukung ya Bu ya. Sarana prasarana. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Jumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran, khususnya di sekolah kita. Yang pertama mengenai motivasi siswa. Seperti kita lihat sekarang di sekolah kita ini, motivasi siswa itu sepertinya sangat jauh dari kata baik. Dalam arti lain rendah. Apa Bu yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah? Menurut saya biasanya itu ada dua faktor. Yang pertama dari gurunya dan yang kedua dari siswanya. Kalau dari gurunya biasanya gurunya lebih menggunakan metode pembelajaran menggunakan metode konvensional ataupun ceramah, kan? Di mana mereka cuma mengajar dan ceramah dari awal mereka masuk hingga akhir mereka cuma ceramah. Sedangkan siswa kan
Kenapa mereka jadi malas? Kenapa proses belajar mengajarnya itu sangat membosankan, sangat bosan. Tidak menarik ya? Iya, tidak menarik. Di mana siswanya di saat proses belajar mengajar mereka cuma duduk diam dan mendengarkan ceramah tanpa adanya keaktifan di dalam ruang kelas, sehingga membuat siswa jadi malas, jadi nggak mau belajar. Itu menurut saya. Berarti memang harus ada yang pertama itu dari gurunya sendiri. Bagaimana cara gurunya menstimulasi supaya siswa itu termotivasi. Terus apa lagi kira-kira Bu penyebabnya? Biasanya itu dari medianya ya, yang kurang mendukung ya, yang sangat kurang mendukung, di mana kita mau mengajar tetapi media yang mau kita butuhkan, mau kita sampaikan ke siswa tidak sesuai dan tidak ada. Ya. Berarti sulit bagi guru itu sulit menyesuaikan materi pembelajaran dengan media yang akan digunakan. Sehingga menimbulkan kebosanan bagi siswa dan siswa itu jadi malas dan enggak termotivasi untuk belajar. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sejenak. Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai proses pembelajaran khususnya di sekolah kita. Yang pertama itu mengenai reading di dalam pembelajaran kita yaitu bahasa Inggris. Apa yang menyebabkan siswa kesulitan dalam membaca teks bahasa Inggris Ibu? Kebanyakan siswa kita kan merasa bahwa bahasa Inggris itu merupakan bahasa asing yang sulitnya memang sulit untuk dipelajari. Terus kan siswa memang jarang mempelajari bahasa Inggris karena memang bahasa asing bukan bahasa nasional ataupun bahasa sehari-hari kita ya kan. Terus yang membuat siswa kesulitan dalam membaca reading itu adalah kurangnya kosakata yang pertama ataupun less of vocabulary. Jadi orang ini kan kekurangan vocab. Jadi kalau misalkan memang kekurangan vocab kan susah untuk diucapkan. Kalau orang ini ataupun siswa itu vocabnya itu banyak, kemudian mereka sering membaca, itu pasti membaca bahasa Inggris itu ya seperti membaca bahasa Indonesia seperti itu. Jadi menurut saya yang paling utama itu adalah memperbanyak kosakata di dalam bahasa Inggris dan mereka bisa membaca teks dalam bahasa Inggris, kemudian sering practice makes perfect. Jadi mereka sering dibiasakan, sering berlatih membaca berlatih sering. Berarti dengan kata lain yang menyebabkan siswa kesulitan ini karena kurangnya pembiasaan dalam membaca ya, kurangnya khususnya bahasa Inggris. pembiasaan, kemudian siswa juga kurang vocab seperti itu. Jadi harus dikembangkan lagi vocabulary-nya. Faktor internal siswa terutama. Ya baik Bu, yang kedua apa kendala guru dalam melaksanakan pembelajaran inovatif yang berbasis TIK? Seperti kita ketahui sekarang kan kita sudah berada di abad 21 di mana siswa harus berpikir kritis dan guru juga harus menerapkan pembelajaran yang inovatif, tidak hanya dengan ceramah dan suruh siswa untuk nyata-nyata aja. Apa Bu penyebabnya? Banyak kita lihat sekarang guru-guru masih menggunakan metode konvensional. Kendalanya di sini yang pertama sekali itu adalah kemampuan guru sendiri dalam iptek. Jadi dalam dalam teknologi. Jadi pertama kan guru harus paham dulu bagaimana cara menggunakan teknologi itu sendiri ya kan, bagaimana mengaplikasikannya. Terus yang kedua, sarana prasarana yang ada di sekolah Kurang mendukung. Kalau misalkan memang kita mengajarnya itu berbasis teknologi, pastinya harus ada listrik lah, kemudian ada komputer, ada laptop, terus ada wireless, terus ada listriknya juga di masing-masing kelas itu kan harus ada aliran listriknya. Jadi supaya kita ketika menggunakan media audiovisualnya itu mudah. Wi-Fi juga mendukung Bu ya. Wi-Fi juga mendukung. Terus apa lagi ya? Misalnya seperti ini, kita mau menggunakan HP, kita mau mengajar menggunakan media HP. Jadi siswa tidak punya HP, itu juga menjadi kendala. Jadi bagaimana kita mau menggunakan menggunakan teknologi ataupun pembelajaran berbasis teknologi, misalnya menggunakan HP, sedangkan siswanya mereka tidak mempunyai HP, Tidak semua siswa punya HP, jadi itu juga menjadi kendala juga. Berarti Bu solusinya yaitu guru harus melakukan pembinaan. Maksudnya pembinaan dan pelatihan ataupun evaluasi mengenai penggunaan ICT di dalam pembelajaran. Iya, bisa jadi seperti itu. Cuman
Kalau hal yang paling utama itu adalah sarana prasarana di sekolah. Harus mendukung. Karena kan kalau berbasis teknologi itu ya pastinya teknologi ya kan. Baik Ibu, satu lagi, apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah? Khususnya di sekolah kita ya. Belajar siswa itu rendah. Yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah sebenarnya motivasi itu dia harus dari guru itu sendiri. Metodenya ya. Motivation is the teachers themselves. Strategi learning. Ya, jadi kan motivasi pertama itu adalah dari guru itu sendiri. Bagaimana cara dia memotivasi siswanya, gitu kan? Bagaimana dia menjadi figur, menjadi karakter yang membuat siswa suka kepada dia, termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Sehingga siswa jadi semangat. Belajar gitu, sehingga siswa jadi semangat kan. Terus apa ya, motivasi dari lingkungan, kemudian dari keluarga juga, kemudian motivasi dari siswa itu sendiri juga. Kemauan dia untuk belajar ya Bu ya. Motivasi itu faktor yang membuat motivasi belajar siswa itu sebenarnya dia banyak. Jadi tergantung cara guru, bagaimana cara memotivasi belajar siswanya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.